Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah sekian lama kita berada di rumah, maka hari ini kita kembali berkumpul bersama di sini walaupun dalam keadaan terbatas dengan beberapa protokol yang harus kita lakukan. Ya, mungkin ada juga jemaat yang belum bisa bersama-sama dengan kita untuk bersekutu hari ini karena memang dengan beberapa hal, ya. Dan kita bersyukur kalau kita masih diberi waktu dan kesempatan hari ini ada di tempat ini. Kita percaya, saudara, bahwa segala sesuatu masih ada dalam kendali Tuhan. Apa yang terjadi hari ini baru secuil dari apa yang akan terjadi, saudara. Jadi itu sebabnya pentingnya kita memahami keberadaan kita dan rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau firman Tuhan berkata bahwa orang-orang percaya memiliki pengharapan yang penuh. Dan kalau kita membaca Alkitab, pengharapan yang penuh yang dimaksud di situ adalah nanti di kekekalan. Artinya, orang percaya tidak boleh memiliki pengharapan penuh di bumi. Jadi kebahagiaan sesungguhnya itu nanti di sana kita peroleh bersama Kristus. Hari ini di sini seperti ini dan seterusnya akan ada kejadian-kejadian yang lebih lagi. Itu sebabnya Alkitab, saudaraku, menuliskan bahwa keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Ya, tidak akan semakin baik. Selama COVID-19 banyak juga isu-isu yang beredar di luar mengenai akhir zaman, antikris, mengenai chip 66, ya. Banyak orang takut gara-gara chip, bukan gara-gara Tuhan lagi. Ya. Dan nanti besok kalau ada orang pegang chip di depan, saya takut, saudaraku. Kenapa? Ya, karena orang Kristen, orang percaya banyak juga yang tidak mengerti apa itu yang dimaksud dengan tanda di dahi dan tanda di tangan. Ya. Mungkin nanti saya akan bawakan materi ini, saudaraku, supaya kita mengerti, memahami apa sih tanda di dahi dan tanda di tangan. Benarkah itu chip yang ditempel di jidat seperti tato? Atau apa sih maksudnya? Itu ya. Corona juga dihubung-hubungkan ke chip 66 sampai dihitung angka latinnya, saudara, ya kan? Sampai ketemu angka 666. Padahal Alkitab tidak pernah menulis angka 666. Tidak pernah, saudara. Itu hanya, bahkan Alkitab terjemahan pun tidak pernah menulis 3 angka itu. Alkitab terjemahan pun menulis 600 dengan huruf 666. Alkitab bahasa asli pun tidak menulis itu. Alkitab bahasa asli itu menulis dengan bahasa aslinya ki si stigma, ya, bukan 666. Jadi yang berikutnya adalah microchip itu teknologi yang sudah akan kadaluarsa dan tidak akan dipakai lagi. Ya, kita tahu Jack Ma sudah mengeluarkan sistem pembayaran dengan scan wajah, bukan lagi chip. Jadi, saudara senyum di layar begini, saldo Anda sudah terpotong. Tanpa scan chip begitu, itu akan ketinggalan zaman. Dan kalau kita belajar Alkitab dengan teliti, Alkitab tidak pernah menuliskan soal itu. Nanti kita belajar soal, saya siapkan materinya untuk kita, supaya kita belajar sungguh-sungguh dan kita takut dengan Tuhan itu dengan benar. Ya, coba bayangin kalau ada orang jahatnya bukan main tidak terima chip, apa masuk surga dia? Enggak kan? Jadi bukan surga gara-gara terima chip tato di dahi itu, ya.
Nah, saudaraku, kita belajar hari ini, kita buka firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang seterusnya. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. 2 Petrus 3 ayat pertama sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan dengan perikop hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di dalam di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sadar terhadap kamu, karena ia menundaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan sih akhir zaman itu? Kan kalau kita baca Alkitab kita semenjak kita lahir mungkin sudah ada tulisan akhir zaman. Jadi kalau orang bertanya kapan akhir zaman, ada orang-orang yang memang tidak menghiraukan soal akhir zaman ini. Akhir zaman itu saudaraku sudah dimulai dari abad pertama. Semenjak Yesus mati naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, disitulah akhir zaman. Jadi akhir zaman itu dimulai dari semenjak itu. Nah kalau hari ini kita lihat kehidupan ini dan tanda-tandanya, kita sudah ada di akhirnya akhir zaman. Ya. Nah kalau kita lihat saudaraku, di kitab Daniel digambarkan sebuah patung yang dari emas terus sampai ke bawah. Itu menggambarkan dari kerajaan-kerajaan yang dahulu pertama kali berkuasa sampai akhirnya sampai ke kaki dan kedua kaki. Nah sekarang itu zaman di kedua kaki sudah terakhir, saudara. Zaman campuran, ada yang hebat, ada yang kaya, semuanya. Nah, dan semuanya akan diakhiri. Tetapi ada orang mana? Dari dulu begini-begini aja kok. Keadaan seperti ini membuat orang tidak bersiap-siap. Makanya kedatangan Tuhan Yesus itu diibaratkan nanti seperti kilat yang memancar dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Kenapa dikatakan seperti kilat yang memancar? Cepat, saudara. Kilat itu kan cepat.
Jadi orang mau tobat nggak sempat. Kilat itu bukan berarti Yesusnya jadi kilat situ maksudnya, bukan. Cepat sekali datangnya. Ya, begitu cepat, saking cepatnya orang mau lipat tangan pun, mohon ampun, tidak sempat. Nah, keadaan dunia hari ini harus menjadi peringatan yang sungguh-sungguh bagi umat pilihan. Jangan mencari keadaan nyaman, karena itu bisa menjebak. Kalau di kitab Wahyu dikatakan perempuan yang dikejar naga itu, maka diasingkan ke padang gurun untuk menyelamatkan dia justru. Kenapa nggak ke taman yang indah? Kenapa nggak ke rumput yang indah? Kenapa diasingkan ke padang gurun? Karena memang perjalanan kekristenan, penderitaan itu membuat orang Kristen justru selamat dari ikatan dunia, dari pengaruh keduniawian. Firman Tuhan berkata bahwa ada orang yang tampil sebagai pengejek-pengejek. Mana? Maksudnya gini loh, orang yang tidak meyakini, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh akan kedatangan Tuhan melalui kehidupannya, dia sedang mengejek. Ini Tuhan nggak serius mau datang. Arti lain begini, kalau kita nggak serius mempersiapkan diri, kita sedang ngejek bahwa Tuhan itu nggak akan datang. Karena kalau kita yakin Tuhan datang, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mengubah hidupnya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dia ngejek. Akan tampil pengejek-pengejek yang tidak yakin bahwa Tuhan akan datang. Jadi kalau saudara hari ini ada banyak orang Kristen tidak mempersiapkan diri, berarti dia nggak yakin Tuhan akan datang. Dia pikir hidup masih terus akan seperti itu, saudaraku. Ya, nah itu sebabnya mereka sengaja tidak mau tahu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji yang mana? Kedatangannya. Dan kalau dia datang kedua kali, dunia ini pasti diakhiri. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kenapa Tuhan masih memberi waktu supaya tidak ada yang binasa? Jadi Tuhan mengendaki tidak ada yang binasa, itu jelas. Tuhan tidak mengendaki satu orang pun binasa. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar atau nanti dengar, kalau ada orang yang memang ditentukan masuk surga dan ditentukan masuk neraka, itu pasti tidak sesuai dengan firman ini. Karena Allah menghendaki semua orang selamat. Ya. Yang tidak selamat adalah orang yang tidak mau diselamatkan. Jadi bukan Allah yang ya udah, kamu udah mau apa saja kamu buat udah pasti ke neraka. Jadi udahlah. Ya udah, kamu memang begitu pun kelakuanmu udah pasti ke surga. Enggak begitu. Allah menghendaki kalau kamu mau kamu bisa selamat. Ya. Makanya kekristenan tidak boleh percaya konsep takdir. Takdir yang mana? Udah dikonsep dari kau lahir sampai mati, pokoknya udah deh. Nggak begitu. Kalau seperti itu manusia itu jadi robot biologis. Hidup begini tapi dikendalikan oleh Allah. Mau makan juga harus diginin dulu sama Allah, dipegang tanganmu ambil sendok. Lalu Allah diam, tanganmu dia, digerakin tanganmu ambil masukin mulut. Kan jadi robot begitu. Manusia nggak begitu. Dari semenjak penciptaan kita lihat bahwa manusia memiliki yang namanya kehendak bebas. Semenjak Adam dan Hawa. Semenjak Adam dan Hawa. Maka waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu manusia melakukan pelanggaran,
ada yang bisa disalahkan selain manusia itu sendiri. Maka sangatlah logis, sangatlah adil kalau nanti semua orang mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Karena memang semua orang memiliki keputusan sendiri. Kalau saya yang mengendalikan orang lain, lalu dia salah, saya yang tanggung akibatnya. Tapi kalau masing-masing orang mengendalikan diri sendiri, memutuskan untuk dirinya sendiri, dia sendiri yang tanggung, bukan orang lain. Maka nanti semua orang diadili masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Ya. Nah, hari-hari yang berat dan semakin berat ini dikatakan begini, hari Tuhan itu tiba seperti pencuri. Pencuri itu maksudnya seperti pencuri gimana? Pakai topeng enggak? Seperti pencuri itu nggak ada yang tahu. Iya, karena kalau udah tahu pencuri mau datang, itu bukan pencuri. Ya, Pak, nanti malam aku mau mencuri di rumah Bapak ya. Loh kok jam 9 Pak, siap-siap Pak, aku mau datang. Ya kita siap-siap di pintu lah. Ya, bukan pencuri, pencuri itu datang nggak ketahuan. Pak, aduh, rumahku, barang-barangku hilang, pintu rusak. Siapa yang rusakin Pak? Pencuri Pak. Loh, pencuri? Pencurinya di mana Pak? Itu tidur di kamar. Loh, kok tidur di kamar? Istri saya Pak, bukan pencuri. Pencuri itu datang nggak ada yang tahu, pulang pun tiba-tiba aja udah hilang, udah ada sesuatu. Seperti pencuri, saudaraku. Dan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Keadaan-keadaan ini pasti akan mewarnai dunia yang kita diami hari ini. Dunia ini akan jadi lautan api kalau Alkitab kita menuliskan lautan api. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan lautan, saudaraku, danau api. Danau api, bukan lautan, saudara. Jadi dunia ini nanti akan jadi api. Maka dikatakan tadi apa di sini? Bahwa dunia kita yang hari ini, yang dulu pernah dibinasakan melalui air, dunia kita hari ini dipelihara oleh firman Allah dari api kan? Dipelihara dari api, maksudnya begini, dijagain supaya nggak kebakar dulu. Amen. Karena nanti memang akan kebakar. Dipelihara dari api. Jadi dunia kita nanti ini kalau dulu pernah musnah karena air bah, nanti akan dengan api. Dan dunia kita ini akan jadi danau api, lautan api. Selama-lamanya jadi lautan api. Ya. Maka saudaraku, penting sekali kita mempersiapkan diri. Maka dikatakan ayatnya yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau dunia kita ini akan begitu bergejolak dan bahkan diakhiri dengan cara seperti itu, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan. Berarti kalau orang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dia harus hidup sangat suci dan saleh. Berjuang betapa suci dan saleh. Kalau kamu tidak menantikan, kamu masuk golongan pengejek-pengejek tadi. Tidak mempersiapkan diri secara baik, secara benar. Tidak berjuang untuk mengenakan karakter ilahi, mengenakan perjuangan hidup dalam kekudusan, mengenakan kekudusan Allah. Tidak berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi orang yang menantikan
itu katanya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi perjuangan menanti kedatangan Tuhan untuk hidup dan hidup suci dan saleh bukan isapan jempol. Itu benar-benar firman Tuhan berkata, kalau kamu menantikan, ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kalau kamu menantikan Tuhan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan kamu tidak perlu dinanti pun, ini pasti akan terjadi. Jadi maksudnya respon kita menantikan kedatangan Tuhan ini harus dengan respon sungguh-sungguh berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tak bercela. Jadi jangan sampai kita menganggap ini perjuangan yang mudah. Kalau dianggap perjuangan yang mudah, semudah datang ke gereja, semudah memiliki nama Kristen, semudah seperti itu, kita nggak akan memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh untuk hidup. Ya, jadi jangan dibingungkan oleh banyak isu-isu yang justru mengalihkan kita dari fokus. Isu apapun yang dilemparkan, tetapi hidup orang yang menantikan Tuhan harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Itu perjuangan yang harus kita kerjakan, saudara. Jangan perjuangan yang lain, saudara. Nah, kalau orang menyampaikan banyak hal, apalagi yang saya katakan tadi, wah ini soal antikris, mau soal antikris, mau soal apapun, yang penting saya berjuang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Wah ini soal tanda di tangan dan tanda di dahi, sudah mau dekat. Ya, dulu juga saya memahaminya sudah begitu, saudaraku. Tapi setelah saya belajar lebih dalam firman Tuhan, supaya saya baru tahu apa yang saya pahami dulu itu salah. Karena saya dengarkan saja tanpa mendalami Alkitab, saudara, tanpa sumber-sumber yang bisa bertanggungjawabkan dengan baik. Ya, perhatikan Bapak Ibu, jangan dikecoh oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Isu-isu yang disengaja diizinkan dibuat oleh iblis adalah isu-isu yang tidak menjadi fokus umat pilihan. Fokus umat pilihan itu adalah berjuang untuk hidup tak bercacat dan tak bercela. Di luar itu bukan fokus hidup kita. Mau isu apapun ada di luar sana, kalau ada sesuatu yang tidak berimplikasi, tidak membuat hidup kita berjuang hidup bercacat untuk tidak bercacat dan tidak bercela, jangan. Jadi apapun yang kita dengar, kalau itu memang berdampak mendorong kita untuk berjuang hidup tidak bercacat, tidak bercela, ambil. Karena memang Tuhan berkata, kalau jika semuanya itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan kedatangan dan mempercepat hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsurnya akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Inilah pengharapan penuh orang-orang percaya. Bagaimana mereka bisa layak masuk ke dunia yang akan datang, bahkan bisa memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau di dunia ini jangan, saudara, kita akan kecewa. Kalau kamu bisa bahagia di dunia ini, itu karena pemahamanmu, hatimu yang melekat dengan Tuhan, bukan karena kamu punya materi A, materi B, harta A, harta B. Bukan. Kekayaan kita, kebahagiaan kita jangan tergantung hal-hal yang ada di dunia ini. Karena kalau kebahagiaan kita tergantung apa yang ada di bumi ini, kita tidak akan mempersiapkan diri dan tidak akan tertarik untuk dunia yang akan datang. Kalau orang begitu tertarik dengan pengharapan penuhnya di kekekalan, dia pasti akan sungguh-sungguh berlari mengejarnya. Makanya lihat orang-orang saksi-saksi iman di perjanjian lama seperti Abraham.
Dia tinggalkan Ur Kasdim. Ur Kasdim itu negeri yang kaya dan dia sudah menetap di sana 70 tahun. Benar ya? 70 tahun. Dia sudah punya harta di sana. Dia sudah punya banyak harta. Dia sudah tempat permanen di sana. Tapi dia harus berjalan jadi pengembara, jadi musafir seumur hidupnya. Rupanya kemusafirannya berujung di langit baru. Itu sebabnya kita berkata dari jauh dia memandang negeri. Dia menanti-nantikan saatnya datangnya anaknya manusia, anak manusia itu Yesus. Supaya dia bersama orang-orang saleh bisa di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang menantikan bagaimana Yesus datang. Khususnya orang-orang percaya. Semua makhluk pun, saudaraku, menantikan bagaimana Yesus menebus dosa seluruh manusia. Itu dinanti-nantikan apalagi orang-orang saleh di perjanjian lama, saudaraku. Saudaraku, bagaimana orang-orang saleh meninggal di perjanjian lama itu kemana? Sebelum Yesus mati di kayu salib, orang-orang saleh di perjanjian lama meninggal, itu semua masuk ke dunia orang mati. Maka kalau kita baca kitab perjanjian lama, tidak ada, semua orang-orang saleh. Kalau kita lihat orang tokoh-tokoh itu pun meninggal pasti, maka mereka meninggal dan masuk dalam perhentian nenek moyang. Baru di perjanjian lama kita baru ada dengar Firdaus. Di perjanjian baru semuanya masuk jadi tawanan. Kenapa? Karena memang sebelum Yesus membayarnya dengan darahnya, semua orang ditawan di dunia orang mati, termasuk orang-orang saleh. Makanya waktu Yesus meninggal, dia dikuburkan. Sebelum dia bangkit, dikatakan firman itu dia turun ke dunia orang mati. Ngapain? Alkitab bahasa Indonesia kita dikatakan memberitakan Injil. Tapi kalau terjemahan aslinya adalah memproklamirkan. Aku udah mati loh, aku udah bayar. Bebaskan semua orang-orang saleh. Maka pada akhirnya dibawa ke dunia orang mati, tapi tempat yang nyaman. Yang kita kenal di Alkitab dengan sebutan pangkuan Abraham. Dua-duanya juga dunia orang mati. Orang kaya yang meninggal yang tersiksa pun dunia orang mati juga. Tapi tempat tidak nyaman. Lazarus pun berada di dunia orang mati juga, tapi tempat yang nyaman. Diistilahkan dengan pangkuan Abraham. Kalau saudara dengar pangkuan Abraham, jangan pikir dia di pangku Abraham. Capek banget Abraham mangku-mangkunya. Itu kalau cuma Lazarus. Yang lain juga kalau di pangku mana muat. Maksudnya itu di pangkuan Abraham itu tempat yang nyaman. Orang kaya sudah ada di tempat yang tidak nyaman. Ya, baru sama orang-orang salehnya. Makanya Abraham sangat menantikan saat Tuhan Yesus datang itu. Begitu ngerti dia bahwa korban domba ini hanya voucher, tidak bisa menyelamatkan. Nanti akan diselesaikan melalui korban Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang hidup hari ini sebagai orang-orang Kristen pengikut Yesus harus sungguh-sungguh mengerti, memahami betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Adanya langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bahwa dunia ini akan diakhiri. Dunia kita ini hanya ada salah satu planet dari triliunan planet. Hanya satu titik, itu pun kalau kelihatan. Nggak tahu kelihatan. Salah satu planet dari triliunan planet. Yang Tuhan ciptakan ini jagat raya dengan triliunan planet. Lalu surga di mana Pak nanti? Di salah satu planet itu atau di sebagian bisa. Ya. Karena surga itu kan dalam bahasa Ibrani Samai. Bahasa Yunani-nya Uranos. Surga, jagat raya, saudara. Jadi surga itu artinya jagat raya. Jadi bisa bayangin kan? Jagat raya ini, jadi tempat kita nanti memerintah bersama Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Kau pikir-pikir bumi hari ini, aduh, jadi makin kecil dan tidak berarti. Ya, nggak berarti, saudara. Jadi kalau kita punya masalah, punya persoalan, karena memang kita nggak memahami betapa luar biasanya Allah yang memanggil kita menjadi umat pilihan,
Dan semakin kita memahami betapa dahsyatnya Allah kita yang begitu luar biasa, begitu agung, memilih kita menjadi umat pilihan, menjadi pengikutnya. Karena memang kita mau ditempatkan di tempat di mana kita diberi kemuliaan bersama Yesus. Jadi jelas saudara, dunia ini akan hancur dan umat-umat pilihan yang sungguh-sungguh menantikan kedatangannya dan mempercepat kedatangannya itu nanti memerintah bersama Tuhan Yesus. Memerintah itu maksudnya gimana? Nggak perlu susah-susah, berarti di surga itu ada pemerintahan. Ada sistem pemerintahan yang berlangsung. Ada sebuah kehidupan seperti di dunia hari ini, tapi berbeda kualitasnya. Kalau di sini masih bisa sakit, masih bisa mati, masih bisa diabetes, masih bisa asam urat, di sana udah enggak. Tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Tubuhnya begini, tapi tubuh kemuliaan. Nggak bisa sakit, nggak bisa mati. Beraktivitas tetap seperti biasa. Nah, kalau dulu kita pikir surga nanti ngapain Pak? Mengelilingi tahta siang malam. Muter-muter begitu kata kayak gilingan apa itu? Mengelilingi tahta itu maksudnya itu bukan arti harafiahnya, itu figuratif. Kita nanti pusat segala kehidupan orang di surga itu Tuhan. Itu maksudnya. Bukan berarti kita muter-muter aja di surga begini. Aduh bosan amat lah di surga begini terus. Mungkin sekali-sekali begini. Monoton lebih bagus dibuang. Enggak saudara. Jadi mengelilingi tahta maksudnya pusat semua orang yang ada dalam surga itu hanya Allah. Kebenaran. Bukan berarti kita muter-muter menggiling kayu, menggiling padi. Nggak gitu, ya. Maka dalam membaca Alkitab kita harus tahu apakah ini harafiah atau figuratif. Ya. Kalau dikatakan kerajaan 1000 tahun, benarkah itu 1000 tahun? Hitung 1000 tahun gitu enggak? Ada 1000 tahun dalam tulisan kitab di kitab Wahyu pun itu maksudnya itu simbol-simbol tak terhitung, simbol tak terhingga. Jadi kerajaan 1000 tahun itu punya maksud kerajaan selama-lamanya. Iya toh? Bukan 1000 tahun hitung 1, 2, enggak. Apalagi dalam membaca kitab Wahyu itu begini loh Bapak Ibu ya. Kitab Wahyu itu kan kitab penyingkapan kan? Dan dituliskan Yohanes kepada 7 jemaat. 7 jemaat itu benar-benar ada, bukan figuratif. Jemaat yang pertama itu adalah jemaat mana? Di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya. Itu benar-benar ada saudara. Jadi maksudnya bukan jemaat yang fiktif. Jadi penglihatan Yohanes ini, penyingkapan ini bermaksud untuk memberi sebuah penyingkapan kepada jemaat itu pada saat itu. Jadi teka-teki di kitab Wahyu bukan terpecahkan setelah 2000 tahun setelahnya. Jemaat yang pada saat itu ngerti apa maksud Yohanes. Karena memang kitab Wahyu itu ditujukan kepada 7 jemaat itu. Katakanlah kepada jemaat itu. Maka Yohanes memakai simbol-simbol. Kenapa? Karena memang mereka berhadapan dengan kerajaan Romawi yang kejam. Bisa ditangkap, bisa dipenggal. Nggak salah aja ditangkap, dipenggal. Makanya waktu Yohanes berkata, nama bilangan itu 666, itu ada maknanya, simbol itu. Dan waktu Yohanes bilang begitu ke jemaat itu ngerti itu maksudnya apa. Siapa itu maksudnya? Nah kalau maksudnya itu cheat, bayangin aja, apa ngerti mereka cheat itu hari itu? Nggak ngerti. Itu bahasa Yohanes dan mereka adalah bahasa yang mereka ngerti. Ya, nanti kita dalami saudara. Jadi waktu mereka berbicara, Tuhan berbicara kepada jemaat itu bahasa disingkapkan saudara, penyingkapan. Ini loh, dan mereka ngerti maksudnya.
Kalau ada kejadian-kejadian setelah itu lain hal. Tetapi pada saat Yohanes menyampaikan itu berita untuk mereka. Dan kalau ada kejadian-kejadian setelah itu soal lain dari apa yang Tuhan sampaikan. Tapi konteks dari apa yang Yohanes sampaikan, konteksnya ketujuh jemaat pada saat itu yang ada dalam tekanan kerajaan Romawi. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti dan sungguh-sungguh memahami, saudara. Supaya kita tidak lagi termasuk orang-orang yang tidak memiliki fokus yang benar terhadap perjalanan kekristenan kita. Mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada perjuangan yang sesungguhnya. Bahwa perjuangan utama kita adalah menjelang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Supaya dikatakan dalam firman Tuhan tadi dalam 2 Petrus 3 itu apa, saudaraku? Ayatnya yang 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha. Siapa yang harus berusaha? Kita. Apakah Tuhan membuat kita jadi tidak bercacat, tidak bercela? Enggak. Makanya ada orang Kristen otomatis tidak bercacat, tidak bercela. Aku sudah ditebus. Terus selanjutnya udah tak bercacat, tak bercela. Kamu harus berusaha. Bagian kita itu. Pembenaran yang dilakukan melalui korban Tuhan Yesus itu baru sepihak. Supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Bapa, punya jalur bisa memperbaiki hubungan dengan Bapa. Jadi kita dianggap benar, tapi belum benar. Dianggap benar, ya sudahlah, kamu dianggap benar dulu karena darah Yesus. Supaya kamu bisa memiliki hubungan dengan Bapa dan melaluinya kamu bisa menerima Roh Kudus. Karena kalau kamu tidak dianggap benar, kamu nggak bisa menerima Roh Kudus. Setelah kamu menerima Roh Kudus, berarti kamu memiliki fasilitas untuk berjuang tidak bercacat dan tidak bercela. Setelah kita dibenarkan, maka selanjutnya perjuangannya apa? Perjuangan kita adalah kita harus berusaha supaya hidup kita memang benar-benar benar. Ya, makanya lihat saudara, Alkitab berkata, nanti baca dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa nanti setiap orang diadili bukan menurut imannya, menurut perbuatannya. Kenapa kok begitu, Pak? Berarti gak ada gunanya iman, Pak. Iman itu adalah perbuatan. Imanmu harus ditunjukkan melalui perbuatan. Maka setiap orang diadili menurut perbuatan. Jadi nanti gak ditanya, kamu percaya kepada Yesus adalah Tuhan? Yuk percaya. Setan di belakang nyentil begini, aku juga percaya. Oh, kamu percaya ya? Kamu masuk. Nggak gitu. Semua perbuatanmu dibentangkan. Apalagi kau umat pilihan lagi katanya. Kau umat pilihan? Oh iya ya. Kau ingin memerintah bersama Tuhan Yesus, kata. Iya. Benar malaikat. Begitu ya. Kamu lain ceritanya. Standarnya pun kamu lain. Mau memerintah kau. Kamu jadi gubernur di salah satu planet itu ya. Coba. Ya? Oh iya. Oh kamu layak kalau begitu. Kenapa? Lihat saudara. Wah, kamu ditemukan tidak bercacat, tidak bercela. Menurut ukuran yang diukurkan kepadamu, ingat loh. Jadi semua orang diberi ukuran yang berbeda. Maka kita tidak boleh mengukur kesalahan kita sebagai kesalahan orang lain. Lihat ukuran yang ditaruhkan ke dia. Seorang mahasiswa tidak boleh menuntut anak SD sama pintarnya dengan dia, karena memang ukurannya masih seperti itu. Tapi ingat, ukuran ini akan terus dilipatkan selama kita hidup. Tidak mungkin stuck di situ. Terus bertumbuh ukuran ini. Maka kita harus bertumbuh, saudara. Maka firman Tuhan berkata, yang diberi banyak dituntut banyak, diberi sedikit dituntut sedikit. Jadi waktu kita berkata kamu harus sempurna, jangan pikir kita mau jadi Allah. Bukan gitu maksudnya. Kita ini mau jadi orang baik yang memang memiliki kualitas karakter seperti Tuhan Yesus. Tentu di domain kita, bukan domainnya Tuhan Yesus. Tetapi orang yang sempurna ini pasti dia sudah baik. Dari baik dulu dia, baru melangkah begitu.
Nah, orang-orang ini yang memerintah bersama Tuhan Yesus. Coba kalau orang ini tidak bisa taat selama dia latihan di bumi, bisa memberontak, saudara. Ya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jadi keadaan hari ini, yuk membuka mata kita. Udahlah, dunia ini nggak akan diakhiri, akan diakhiri dan pasti diakhiri. Tubuh yang kita kenakan hari ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini nggak akan dapat bagian. Kita akan mati. Kalaupun nanti Yesus datang kita belum mati, tubuh kita diubahkan sekejap dengan tubuh kemuliaan. Iya kan? Amin. Tubuh kemuliaan yang mana? Yesus setelah bangkit, itulah tubuh kemuliaan. Lihat, dia bilang begini, aku bukan hantu. Maksudnya apa? Hantu nggak berdaging, nggak berfisik. Pegang dan raba. Rohnya diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan namanya. Ya. Jadi kita harus terus semakin mengerti supaya kita nggak sibuk saja dengan carut marut dunia, bersedih saja terus di sini ada Tuhan begini lah itu. Nggak apa-apa kita susah di sini, yang penting hidup kita benar. Tapi kalau nggak benar ya repot urusannya. Maka dikatakan kalau kamu menderita sebagai orang Kristen. Menderita sebagai orang Kristen maksudnya menderita sebagai pengikut Yesus yang menyangkali diri terhadap banyak keinginan, yang menyangkali diri terhadap banyak hawa nafsu, yang menyangkali diri terhadap banyak cita-cita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu menyakitkan. Kalau dulu menyakitkan pedang bangsa orang Romawi, menyakitkan itu binatang buas yang mencabik-cabik. Sekarang yang menyakitkan itu adalah menahan hawa nafsu. Untuk tidak begitu, untuk tidak begini, untuk tidak ikut arus dunia, keindahan dunia ini. Untuk tidak ikut ikatan dunia, tawar-tawaran dunia, itu menyakitkan. Tidak mudah. Itu ibarat pedang yang ada di leher kita yang sewaktu-waktu bisa membunuh manusia batinnya kita. Dan itu harus memiliki komitmen pengorbanan sungguh-sungguh. Kata betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, udah suci dan saleh ditambah lagi betapa. Suci dan saleh saja sudah luar biasa, betapa. Nah, untuk betapa suci dan salehnya kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Ya. Jadi supaya kita ngerti dan paham, menyelamatkan orang Kristen itu bukan dengan menjanjikan kenikmatan dan kebahagiaan di bumi. Bukan. Mereka harus mengerti bagaimana mereka harus menderita secara keinginan, menderita juga mengaku. Kita mau begini, kita mau begitu, banyak hal yang harus kita tidak bisa. Kenapa? Kita pun senang, bahagia menjalaninya. Kenapa? Karena kita punya pengharapan penuh di langit baru, bumi baru. Jadi kalau hari ini kau nggak bahagia, merasa nggak bahagia, dikecewain suami, istri, anak dan segala macam, yang penting kamu hidup benar, hidup ya. Yang penting hidup benar, nanti kamu bahagia selamanya di kekekalan. Tapi kalau karena kamu memang nggak becus, nggak mau hidup sungguh-sungguh benar, lalu kamu gara-gara itu kamu nggak bahagia, ya bertobat. Kalau kita memandang dunia ini yang semakin akan rusak, udah, tidak mungkin kita bisa sungguh-sungguh fokus kepada kekekalan. Jadi saudaraku, mari kita berjuang. Amin. Amin. Mari kita berjuang, saudara. Mari kita sungguh-sungguh berjuang untuk tidak bercacat dan tidak bercacat. Keadaan ini biar sungguh-sungguh mengingatkan kita. Sungguh-sungguh mengingatkan kita. Supaya orang-orang yang menantikan Tuhan harus sungguh-sungguh betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita berikan tepuk tangan. Tuhan memberkati kita.